wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuni Rahma di acara The PP Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari CV Bambang Family Diary nih. Bersama Bapak Valentinus Indiarta Aris Gunadi ya Pak? Ya. Nah, sebelum ke pertanyaan, saya mau bertanya dulu Pak. Nah, dalam rangka apa sih Bapak datang ke SMKN PP Cianjur ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan datang ke sini pengen ketemu Yuni juga nih soalnya. Ya, kebetulan diminta dari pihak sekolah kita menjadi penguji eksternal. Sekarang kan lagi uji kompetisi siswa-siswanya. Iya. Nah, saya belum nanya kabar Bapak nih, gimana Pak? Kabarnya sehat Pak? Puji Tuhan, baik-baik saja, baik-baik. Salam sehat buat semuanya juga ya. Bapak ini kan pendiri CV Bambang Family Diary ya Pak ya? Bagaimana sih awal mula terdirinya CV Bambang Family Diary ini Pak? Jadi kalau ceritanya nih panjang nih, saya nggak tahu durasinya berapa lama ya, nggak apa-apa ya ini ya. Yeah. Jadi teman-teman semua, CV Bambang Family Diary itu suatu perusahaan peternakan dan juga pengolahan susu yang bergerak dari hulu sampai hilir. Kita mulai itu sejak tahun 2013. Oh, 2013. Ya, lalu kita mulai berbadan hukum itu dari tahun 2016. Jadi awal mulanya saya membangun Bambang Family Diary itu karena saya punya keprihatinan. Ternyata usaha dari peternakan itu kalau kita kelola dengan baik bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Itu. Berawal dari berapa sapi sih Pak? Dulu kita mulai itu dari 2 ekor sapi. Saya masih ingat persis 2 ekor sapi itu koperasi memberikan bantuan kepada kita. Koperasi Sapi Perah ada di Cipanas itu memberikan bantuan kepada kita. Bapak ini sudah supplier susu kemana saja Pak dari CV Bambang Family Diary ini? Kalau saat ini karena ada efek pandemi ya, ada beberapa lini usaha kita yang tertutup lalu terhambat juga. Sebenarnya kita memiliki ada 24 sampai 26 lah untuk yang B2B kita. Jadi kita menjual langsung ke mereka. Tapi saat ini sekitar 20-an lah, 23, 24 lah. Banyak sekali ya Pak ya? Ya, ada beberapa yang tertutup juga sih karena efek pandemi kan, jadi kafe, hotel juga nggak terlalu bagus penjualannya. Kan CV Bambang Family ini di produk pengolahan susu ya Pak ya? Ya. Produknya itu apa saja sih Pak dari CV Bambang Family Diary? Kita memiliki ada 21 macam produk olahan. Banyak sekali ya Pak ya? Banyak. Jadi dari kejunya, lalu yogurtnya, aneka rasa, susu pasteurize-nya, lalu kecantikannya dari sabun, lulur, masker, sampai ke merchandise juga kita buat, ada kayak bonekanya dan segala macam. Banyak banget. Ya 21 macam ya, lumayan banyak ya produknya. Iya. Saya dengar-dengar Bapak ini pernah bangun kafe ya Pak ya? Kafe di Villa Alam Kiwari itu lokasinya di mana sih Pak? Nah itu kebetulan memang sudah sejak 1 tahun ini kita juga kelola satu restoran dan villa di satu tempat itu di Villa Alam Kiwari. Itu lokasinya nggak jauh dari peternakan, kurang lebih sekitar 2 kiloan lah di Batu Lawang Cipanas. Bisa kali ya nanti Bapak Ibu sama yang lainnya main ke sana gitu Pak? Boleh aja banget. Walau ditunggu tadi saya udah sampaikan sama Bapak Kepala Sekolah juga. Jadi nanti guru-guru kita ada liburan lah ke sana ke Villa Alam Kiwari. Ih, keren banget ya Pak ya. Iya. Nah, kalau pencetus pertama CV Bambang Family Diary ini dari siapa Pak? Sebenarnya itu dari saya. Jadi waktu itu ayah saya Pak Bambang itu sakit. Saya waktu itu bekerja di Taman Safari 12 tahun. Ketika libur bapak saya sakit, saya bawa ke dokter. Lalu kata dokter bapak saya ini sakit jantung. Akhirnya besoknya saya memutuskan resign untuk keluar dari Taman Safari. Lalu saya menemani beliau ketika beliau sakit kurang lebih 2 tahun. Sampai sebulan sebelum beliau meninggal, saya bilang sama orang tua saya, Papa kalau mau istirahat, karena saya lihat penyakitnya sudah semakin parah, silahkan aja Pak istirahat, jangan pikirkan, saya akan teruskan usaha ini, saya pakai nama Bapak. Akhirnya janji saya sama orang tua, saya pakai nama Bambang Family Diary. Jadi turun temurun ya Pak ya? Iya betul. Motivasi Bapak untuk membangun perusahaan CV Bambang Family Diary ini apa Pak?
Ya pertama saya berpikir bahwa sektor peternakan itu sebenarnya bisa menjanjikan hal yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita kreativitas kita, lalu inovasi kita untuk membentuk produk-produk yang bisa diterima sama masyarakat. Dan ternyata memang hasilnya juga luar biasa. Itu satu motivasi saya. Yang kedua, saya juga ingin membuktikan bahwa sebenarnya peternak itu bisa hidupnya lebih baik. Jadi jangan takut kalau misalkan kita menjadi peternak ataupun petani, jangan takut karena sebenarnya kalau kita kelola dengan baik hasilnya lebih besar dibandingkan kita misalkan menjadi karyawan dan lain sebagainya. Boleh Pak diminum dulu Pak sambil santai-santai Pak. Oke, makasih ya. Ya. Nah, bagaimana Pak? Kan CV Bambang Family Dairy ini sudah lama bekerja sama dengan SMKN PP Cianjur. Bagaimana perasaan Bapak saat bekerja sama dengan SMKN PP Cianjur? Oke, itu pertanyaan bagus sekali itu ya. Jadi saya dengan SMK PP ini seperti rumah kedua saya. Kita kerjasama ini sudah sejak 2018 kalau saya tidak salah. 2018 sudah mau 5 angkatan anak-anak PKL yang ada di tempat kami saat ini. Dan saya lihat SMK PP ini kita sebenarnya kerjasama dengan 26 SMK dan 8 universitas yang sering menitipkan anak-anak PKL-nya. Nah, memang dari sekian banyak SMK ada beberapa yang ibaratnya berkesan di hati saya, anak-anaknya. Salah satunya SMK PP ini. Wah. Kesan dan pesannya itu apa Pak semenjak PKL gitu di sana? Ya, saya masih ingat loh waktu Yuni pertama kali PKL itu jam 3:30 bangunin saya ya. Ketrok-ketrok rumah. Pak, apa yang udah bisa dikerjakan 3:30 pagi coba bayangkan. Aduh kata saya langsung telepon Bu Rida, ini anak-anak gimana masa 3:30 sudah mulai kerja. Jadi mungkin karena didikan dari sekolah ya, jadi memang mental dan karakter anak memang sudah dipersiapkan. Jadi saya sangat yakin lulusan dari SMK PP ini mereka bisa survive atau nantinya bisa menjadi job seeker yang bertahan di dunia kerja. Saya sangat yakin karena mereka sudah dilatih mentalnya. Gitu. Jadi kalau misalkan masuk ke perusahaan ini tidak kaget gitu ya Pak? Ya, tidak kaget. Karena kalau saya lihat kan yang paling diutamakan itu kita mendidik itu karakternya, mental mereka. Karena kebanyakan pekerjaan kita ini kan tidak linear dengan jurusan kita. Jadi apapun pekerjaannya, saya sangat yakin anak-anak PP ini sudah siap. Mau ditempatkan di mana saja sudah tahulah bisa beradaptasi dengan cepat. Nah, motivasi Bapak untuk siswa sama guru SMKN PP Cianjur ini apa Pak? Ya, berulang kali saya selalu bilang kalau kita pengen dapat hasil besar, berarti usahanya juga besar. Jadi untuk anak-anak, adik-adik semua yang saat ini masih berada di SMK PP, kalau kamu pengen dapat hasil besar ya tetap berusahanya harus besar. Caranya seperti apa? Harus keluar dari zona nyamannya, ya. Jadi jangan banyak mengeluh, jangan banyak komplain, jangan banyak malesnya. Keluar dari zona nyaman, bagaimana mempersiapkan diri di masa depan, dimulainya dari saat ini. Begitu Yuni. Saran dan kesan untuk guru SMKN PP ini apa Pak supaya sekolah SMKN PP ini bangkit gitu dan berkembang? Ya, saya banyak udah berapa kali kunjungan lah sebenarnya, sudah beberapa tahun ini sudah beberapa kali kunjungan dan sudah beberapa kali juga ngobrol dengan kepala sekolah. Jadi sebenarnya visi ke depan itu apa yang mau diangkat ditonjolkan dari SMK PP itu yang harus disepakati. Itu yang harus disepakati. Pertama itu seperti itu. Kalau saya lihat secara orang awam di sini kan lahannya luas ya. Kurang lebih 8 hektar ya. 8 hektar SMK PP ini luar biasa sebenarnya, lahannya 8 hektar. Apa yang bisa ditonjolkan dari 8 hektar itu? Lalu yang kedua, jangan sampai ada lagi kecemburuan satu jurusan dengan jurusan yang lain. Karena permasalahan dasar kebanyakan itu kita berasalnya dari dalam. Oke lah, saat ini saya lihat karakter dari anak-anak sudah semakin baik, dari yang tadinya baik sudah semakin baik. Tapi bagaimana dari pengajar, dari tenaga pendidiknya mengikuti itu, memberikan contoh yang baik seperti apa kepada anak didiknya, ya. Jadi saya berharap yang diangkat namanya adalah SMK Negeri Pertanian Pembangunan Cianjur, bukan satu jurusan lagi. Jadi harus punya kesamaan visi ke depannya seperti apa.
Gitu. Jadi kompak ya Pak, satu sama lain. Harus seperti itu. Sekian dan terima kasih. Semoga di DPP Podcast kali ini apa yang disampaikan oleh Bapak Aris ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga keluarga Bapak Aris sehat dan Amin, sejahtera. terima kasih. Sukses buat semuanya ya, semangat terus. Pak, ada cargo dulu nih dari kita. Oke, gimana? DPP yes gitu. Oke, DPP yes.